Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan jatah usia, kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim di ruang virtual dalam program Taklim Online Jumat SMA Negeri 24 Bandung. Semoga kita mampu memanfaatkan jatah usia ini untuk senantiasa meningkatkan amalan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, setiap detik yang kita habiskan seharusnya menyadarkan kita bahwa waktu yang kita miliki sangatlah singkat. Apakah mungkin kita bisa mendapatkan bekal yang banyak dengan waktu yang sisa dan singkat ini, yang belum tentu kita akan hadir di hari esok? Apalagi Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada diri kita masing-masing agar terus bermuhasabah, memperhatikan dan mengingatkan diri kita masing-masing agar memperbanyak bekal untuk hidup di hari esok, negeri akhirat. Perhatikan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sami'na wa ata'na. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, negeri akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar senantiasa kita bertakwa kepadanya dan agar senantiasa memperhatikan bekal apa yang telah diperbuat untuk kepulangan kita ke negeri akhirat. Untuk itu, marilah kita isi waktu sisa ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hari ini adalah hari terakhir kita hidup. Dengan demikian, kita akan mampu meningkatkan kualitas kuantitas amal ibadah kita. Ini adalah cara yang super cerdas, memanfaatkan waktu yang terbatas dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lengah. Ayo kita manfaatkan waktu ini, isi dengan amal-amal soleh. Salah satunya adalah jaga sholat sebelum wafat. Para pembelajar, rahimakumullah, salah satu ibadah yang harus diprioritaskan dalam keberagamaan kita, dalam kehidupan kita, adalah sholat fardu yang 5 waktu. Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna yang terkandung dari hadis tersebut, bahwa perkara yang pertama kali akan dihisab di akhirat bagi seorang hamba adalah perkara ibadah sholat. Oleh karena itu, sholatlah, sholatlah, sholatlah. Siapa yang mendirikan sholat dengan baik, maka akan bagus amalnya berdasarkan hadis ini. Namun sebaliknya, siapa yang tidak bagus sholatnya, maka amalnya pasti rusak. Dengan demikian, yang tidak pernah mendirikan sholat, tidak ada amal baginya. Dan celakalah di akhirat kelak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kekhawatiran dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya yang masih bayi di samping Ka'bah, yang pada waktu itu tidak ada seorang pun yang hidup di tempat itu. Ibrahim alaihissalam mendoakan istri dan anaknya agar senantiasa menjadi orang yang selalu melaksanakan sholat. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri dan keturunannya senantiasa mendirikan sholat. Beliau berdoa, dan doa tersebut Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim alaihissalam
menganggap begitu pentingnya seluruh anggota keluarganya untuk bisa dan biasa melaksanakan sholat. Maka Rasul pun berwasiat sama agar kaum muslimin untuk mengajari anak-anaknya agar bisa dan biasa melaksanakan sholat sejak usia dini. Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u bis sab'i sinin wadribuhum 'alaiha. Suruhlah anak kalian sholat ketika berusia 7 tahun. Dan kalau sudah berusia 10 tahun, ia meninggalkan sholat, wadribuhum 'alaiha, maka pukullah ia. Para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setingkat Nabi Ibrahim saja yang dijamin masuk surga dan dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mengkhawatirkan anggota keluarganya apabila tidak mendirikan sholat. Beliau senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istri dan anaknya bisa dan biasa mendirikan sholat. Apalagi kita, orang-orang yang biasa. Oleh karena itu, anak-anakku, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jaga sholat ini. Jaga sholat ini. Begitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya, kepada para orang tua, agar menyuruh putra-putrinya mendirikan sholat ketika sudah berusia 7 tahun. Dan jika pada umur 10 tahun meninggalkan sholat, maka pukullah. Itu sebagai pendidikan. Karena saking pentingnya ibadah sholat itu. Bahkan sholat itu menempati posisi yang sangat strategis dalam peta keimanan seorang muslim. Oleh karena itu, para pembelajar dan kaum muslimin rahimakumullah, jaga sholat sebelum wafat agar Allah selamatkan kita di akhirat kelak. Para pembelajar rahimakumullah, agar penghormatan dan prioritas kita terhadap sholat meningkat, kita perlu memahami kedudukan sholat dalam ajaran Islam. Mari kita cermati bagaimana kedudukan sholat dalam ajaran al-Islam. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa mendirikan sholat. Dan termotivasi untuk senantiasa sholat kita benar. Yang pertama, sholat merupakan tiang agama. Dari hadis Mu'adz Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah. Inti pokok segala perkara adalah Islam. Dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Dalam hadis ini disebutkan bahwa sholat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopangnya yang menegakkan bangunan Islam itu sendiri. Bangunan tersebut bisa roboh, bisa ambruk, bisa amburadul dengan patahnya tiangnya. Begitu juga dengan al-Islam. Islam ini bisa ambruk, bisa bobrok, bisa amburadul dengan hilangnya sholat. Jadi, para pembelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki kewajiban untuk membangun Islam ini dengan sebaik-baiknya. Membangun Islam ini agar tetap kokoh dengan mendirikan sholat. Janganlah kita menjadi bagian orang yang merobohkan bangunan Islam ini dengan tidak melaksanakan sholat. Lalu yang kedua, kedudukan sholat di dalam Islam itu adalah sholat merupakan garis pemisah antara Islam dan kufur. Innal baina rajuli wa baina syarki wal kufri tarkus sholat. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan syirik dan kufur itu adalah meninggalkan sholat. Dalam hadis yang lain yang senada, baina rajuli wa bainal kurfi tarkus sholat. Perbedaan antara Islam dengan orang di luar Islam dengan kufur itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maksudnya, seseorang itu dikatakan Islam apabila ia mendirikan sholat. Kalau tidak mendirikan sholat, boleh jadi ia di luar Islam berdasarkan hadis ini. Jadi jangan bangga dengan identitas Islam. Di kartu pelajar tertulis Islam. Di kartu penduduk tertulis Islam. Di kartu keluarga tertulis Islam. Tetapi tidak mendirikan sholat. Berdasarkan hadis ini, itu di luar Islam. Dalam pandangan manusia boleh jadi ia Islam. Tetapi dalam pandangan Allah, berdasarkan hadis ini, dia bukan Islam. Karena ciri Islam itu adalah mendirikan sholat. Sebagaimana halnya, ciri buah durian. Pasti berduri. Kalau tidak berduri, ia bukan durian. Boleh jadi ia semangka atau melon. Cirinya rambutan itu berambut. Kalau tidak berambut, itu bukan rambutan. Boleh jadi itu jeruk atau kesemek. Nah, di sini berarti sangat jelas. Indikator yang paling mudah untuk membedakan apakah seorang itu muslim atau non-muslim adalah melakukan sholat.
Kalau suka sholat berarti ia seorang muslim. Kalau tidak pernah sholat berarti dia itu kafir atau munafik. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, anak-anakku, para pembelajar, dirikanlah sholat. Sesibuk apapun Ananda, dirikan sholat agar Ananda selamat dunia akhirat. Jaga sholat sebelum Anda wafat. 3. Kedudukan sholat dalam ajaran Islam itu adalah sholat menjadi ciri orang yang bertakwa. Jadi ketika kita mendirikan sholat, ini adalah indikator Ananda adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-ayah. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa itu? Cirinya ada di ayat lanjutannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib dan mendirikan salat. Ketika Ananda mendirikan salat, berarti Ananda sudah menjadi orang yang bertakwa berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 dan 3 ini. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita menjadi ahli salat, tidak pernah menyanyiakan salat, tidak pernah meninggalkan salat. Lalu yang keempat, kedudukan salat dalam ajaran Islam. Salat yang benar akan menjadi benteng diri dari perilaku keji yang merugikan diri atau orang lain. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dirikanlah salat, maka insya Allah salat itu akan menjadi benteng kita dari perbuatan keji dan munkar. Lalu kalau ada orang yang bertanya, kenapa dia sholat tetapi ternyata maksiat dijalankan? STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Boleh jadi dia mendirikan sholat, baru menggugurkan kewajiban saja. Sholat yang benar itu, insya Allah, dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh karenanya, marilah kita sholat dengan benar. Kita belajar khusyuk. Kita belajar menikmati sholat itu sendiri. Sehingga sholat yang kita lakukan dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sehingga kita diberikan ketentraman dalam hidup ini dan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik hidayahnya agar kita mampu menjadi insan-insan yang selalu bisa dan terbiasa mendirikan sholat. Agar kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan dapat menjaga sholat sebelum kita wafat. Nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.